Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu pagi ini di acaranya podcast 3674 Sahabat Dukcapil. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu camat kita, Camat Serpong, Pak Saifuddin. Halo sahabat Cukcapil dimanapun Anda berada. Ya, mantap Pak Camat ini. Pak Camat Serpong, Pak Saifuddin. Ah, kita nih banyak pertanyaan dari netizen dan masyarakat, khususnya di Kota Tanggerang dan wilayah Bapak sendiri, Pak Saifuddin, Pak Serpong. Terkait kita kan menyediakan staf operator di Dukcapil yang ada di kecamatan itu. Tanggapan Pak Camat sendiri bagaimana, Pak? Terima kasih Pak Ren. Terkait penempatan pegawai di kelurahan maupun kecamatan, ada 2 personil. Ini sangat luar biasa. Kami di Kecamatan Serpong sangat merasakan sekali manfaat yang sudah dilakukan. Jadi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemudian mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan itu sangat luar biasa dan sangat diapresiasi oleh warga masyarakat yang ada di kelurahan-kelurahan. Dengan penempatan personil yang 2 orang personil itu di kecamatan maupun di kelurahan, warga masyarakat bisa mengurus pelayanan terutama administrasi kependudukan. Di kelurahan warga masyarakat bisa memverifikasi ya data-data kependudukannya, kemudian karena sekarang pelayanan kependudukan itu semua online, di mana warga masyarakat harus mendaftar secara online. Nah, warga masyarakat yang kesulitan untuk melakukan pendaftaran online itu bisa datang ke kelurahan maupun kecamatan, nanti dibantu oleh 2 orang personil yang ada di kelurahan maupun kecamatan. Jadi ini sangat luar biasa dan saya merasa sangat terbantu dengan keberadaan penempatan 2 orang personil di kelurahan maupun kecamatan. Seperti itu Pak Irwan. Makasih Pak Camat, berarti sangat membantu ya Pak? Pasti sangat membantu. Luar biasa, makasih banyak Pak Camat. Dan gini lagi Pak, ada lagi juga sekarang kan zamannya teknologi nih Pak. Zaman teknologi kependudukan di Kota Tangerang Selatan ini, di Dukcapil ini melayani pelayanan online Pak. Online termasuk KTP, akte kelahiran, ayah dan segala macam. Dan ini Pak, masih banyak di wilayah khususnya Kecamatan Serpong, terkait masih banyak masyarakat yang belum mengurus surat akte kematian ya Pak. Bagaimana Pak tanggapan Pak Camat ini? Oke, terkait dengan akte kematian, tapi sebelum itu saya sampaikan, memang ada inovasi pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu 3O, offline, online, dan ojol. Dengan perkembangan inovasi yang dilakukan oleh Capil, tentu ini sangat membantu. Nah, berkaitan dengan akte kematian, hasil komunikasi kami dengan warga masyarakat, kenapa kemudian belum banyak warga masyarakat yang mengurus akte kematian, memang sebagian masyarakat itu merasa belum perlu terkait akte kematian, ya. Jadi mereka mengurus akte kematian ketika mereka butuh saja, misalnya butuh untuk pengurusan surat pernyataan waris dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka butuh baru mereka mengurus. Meskipun di beberapa waktu yang lalu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga telah melakukan pelayanan ke kecamatan. Jadi kepada warga masyarakat kita sudah himbau kepada kelurahan, kepada RT RW, warga masyarakat yang sudah meninggal segera diproses akte kematiannya. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pelayanan terkait akte kematian di kantor kami. Ya, jadi selama beberapa hari sudah dilakukan oleh Capil, meskipun memang jumlahnya memang belum maksimal, tapi menjadi PR bagi kami untuk terus menginformasikan, mensosialisasikan kepada warga masyarakat agar ketika ada keluarga, saudara, tetangga yang meninggal, segera diproses akte kematiannya. Jadi tidak perlu menunggu-nunggu sampai berlama-lama, kalau butuh baru diurus. Jadi begitu meninggal segera proses. Dan
persyaratannya mudah kok, ya. Mudah sekali untuk mengurus akte kematian, ya, yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Terima kasih Pak Camat. Berarti Pak Camat juga sudah menyampaikan juga ya Siap, terkait sudah. dengan orang-orang. Ini lagi terkait yang kalah tidak menarik nih Pak Camat. Sekarang kan kita masuki zaman era digitalisasi. Digitalisasi kita itu ada program uh, programnya strategis nasional pusat terkait KTP digital Pak Camat. Pak Camat terkait KTP digital, bagaimana Pak Camat menyampaikan woro-woronya kepada RT RW dan lurah terkait aktivasi KTP digital Pak? Itu aja Pak Camat. Oh, siap. Terkait identitas kependudukan digital atau KTP digital, saya berusaha untuk terus menyampaikan di momen-momen kegiatan pertemuan dengan warga masyarakat, dengan para ketua RT dan RW, di kegiatan-kegiatan pembinaan ketua RT dan RW, saya menyampaikan agar warga masyarakat segera mengurus ya identitas kependudukan digital itu. Karena dengan IKD itu warga masyarakat nggak perlu lagi khawatir KTP-nya patah ataupun rusak dan lain sebagainya. Jadi dengan IKD ini ya akan lebih memudahkan warga masyarakat. Jadi kalau ketinggalan dompet, pasti kan warga masyarakat lebih mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Makanya kemudian kalau ada di handphone kan lebih mudah lagi, ya kan begitu. Jadi meskipun memang terkait IKD ini belum semua pelayanan ya bisa digunakan IKD itu. Tetapi kami berharap ke depan memang seluruh pelayanan bisa mengakomodir atau menerima IKD itu. Jadi agar lebih masyarakat lebih mudah lagi. Jadi ya mudah-mudahan ke depannya itu bisa dilakukan dan terus terang sekali lagi kami ya menghimbau pada seluruh warga masyarakat Kecamatan Serpong khususnya warga Kota Tangerang Selatan ya mari kita urus ya aktivasi IKD ya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nanti akan dibantu proses aktivasinya mudah dan tidak makan waktu yang lama kok ya mudah waktunya juga cepat dan hampir semua jenis handphone bisa baik yang berbasis Android maupun iOS itu sekarang sudah bisa jadi nggak perlu khawatir kalau dulu-dulu hanya yang berbasis Android sekarang yang iOS juga bisa jadi semua jenis handphone sekarang sudah bisa jadi tidak ada alasan sebenarnya wah handphone saya nggak bisa gitu kecuali handphone rusak atau handphone mati baru nggak bisa ya gitu. Gitu. Makasih Pak Camat ya. Tadi sampaikan Pak Camat sendiri terkait digitalisasi. Dan ini Pak Camat terkait ini nih kemarin kita kan kedatangan Pak Wali Kota juga terkait podcastnya Sipil 3674 terkait ini Pak Camat terkait setujukah Pak Camat untuk masuk ke pendidikan SD dan SMP harus wajib mempunyai KIA Pak Camat. Bagaimana tanggapan Pak Camat sendiri? Ya, KIA itu atau kartu identitas anak itu merupakan hak konstitusional anak. Jadi seluruh warga masyarakat, anak-anak di Indonesia itu punya hak ya untuk mendapatkan kartu identitas anak. Dan manfaatnya sangat luar biasa. Karena memang manfaatnya luar biasa, harusnya memang orang-orang tua ya punya kesadaran untuk mengurus KIA. Nah, tapi sampai saat ini pengurusan KIA itu memang belum maksimal. Bisa jadi karena memang belum mendapatkan informasi berkaitan dengan manfaat ya yang bisa diperoleh oleh anak-anak kita dengan memiliki KIA. Bisa jadi juga memang ketidaktahuan, kurangnya informasi. Dan kami sudah sampaikan kepada warga masyarakat untuk anak-anak silakan para orang tua untuk mengurus KIA-nya. Ya, dan memang dengan Pak Wali Kota mensyaratkan KIA sebagai salah satu persyaratan untuk bisa masuk sekolah SD maupun SMP, saya rasa itu sangat bagus. Karena kita di warga masyarakat itu kalau tidak di-push itu akan nggak begitu diperhatikan gitu, nggak begitu aware gitu kan. Jadi kalau itu jadi salah satu persyaratan, saya pikir orang tua yang mau masukkan anaknya ke SD, ke SMP pasti mau tidak mau itu akan urus. Dan memang itu yang harus dilakukan, ya.
kalau kita mau berhasil untuk terkait capaian KIA, ya salah satu upayanya ya seperti itu, kita mensyaratkan KIA karena memang sebenarnya itu manfaatnya luar biasa. Apalagi beberapa waktu yang lalu sering saya mendapatkan informasi dari warga masyarakat, terutama warga masyarakat komplek ya yang sering mereka aktif di medsos karena eh, di Sucapil Kota Tangerang Selatan itu aktif sekali di medsos. Informasi-informasi kerjasama dengan beberapa gerai dengan memiliki KIA kemudian dapat diskon dan lain sebagainya itu kan sangat luar biasa. Jadi mungkin ke depan ya saya sekali lagi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wali bahwa KIA menjadi salah satu persyaratan agar seluruh warga anak-anak yang ada di Kota Tangerang Selatan mendapatkan layanan yang maksimal ya dengan memiliki kartu identitas anak. Bukan hanya pendidikan saja, tapi kesehatan. Kemudian kita bisa menghindari adanya perdagangan manusia dan lain sebagainya. Betul. Itu jadi anak-anak juga bisa secara mandiri untuk melakukan pelayanan-pelayanan publik ke bank ya, kemudian lain sebagainya. Jadi luar biasa lah. Tinggal kita bagaimana bisa lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat terkait pentingnya KIA bagi anak-anak kita. Ini orang tua harus aware nih, ya harus aware karena itu jadi hak anak-anak kita. Jangan sampai hak anak kita itu kita tidak penuhi karena kita sebagai orang tua tidak peduli, tidak aware terhadap pentingnya KIA itu sendiri. Terima kasih Pak Camat. Sahabat Dukcapil, tadi apa yang disampaikan Pak Camat kita, Pak Saifuddin, Pak Camat Serpong, terkait pelayanan pendudukan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Sebelum kita terakhir nih, sahabat Dukcapil, Pak Camat, semuanya, kita kan sebentar lagi memasuki pemilu 2024. Kesiapan Pak Camat sendiri di wilayah di Kecamatan Serpong, bagaimana tanggapannya Pak terkait pemilu yang akan sebentar lagi kita perhatikan Pak? Pak Camat Serpong. Oke. Terkait persiapan penyelenggaraan pemilu, pilpres, pileg maupun pilkada di tahun 2024, kami dari Kecamatan Serpong telah melakukan langkah-langkah persiapan. Kita mendukung, mensupport penyelenggara pemilu ya yang ada di Kecamatan Serpong. Ada PPK, ada Panwas. Kita sering berkoordinasi, berkolaborasi dalam rangka bagaimana kemudian bisa pemilu tahun 2024 itu bisa berjalan dengan sukses. Jadi tahapan sekarang kan sudah tahapan-tahapan sudah berjalan. Ya, dan alhamdulillah tahapan-tahapan itu sampai sekarang juga sudah berjalan dengan baik di Kecamatan Serpong. Terima kasih Pak Camat. Sahabat Dukcapil, tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat kita itu Pak Camat Serpong, Pak Saifuddin, satu persatu setelah disampaikan untuk masyarakat Serpong dan Kota Tangerang Selatan. Ini Pak Camat nih, saya sedikit ada pertanyaan Pak Camat nih, Pak Serpong. Pak Camat Serpong kan backgroundnya SPD itu Pak Camat. Oh iya. Background Pak Camat itu SPD luar biasa. SPD telah menjadi camat Serpong. Bagaimana Pak kiatnya Pak, biar nanti teman-teman juga bisa merasakan juga menjadi camat juga Pak. Gitu. Iya, jadi memang banyak juga yang bertanya kepada saya dengan background saya, S1 saya adalah pendidikan. Memang kalau bicara dengan pendidikan atau gelar kesederhanaan saya itu liniernya menjadi seorang guru. Tetapi kan kita punya hak untuk memilih kan gitu. Jadi sebenarnya ini bocoran sedikit juga kepada sahabat Dukcapil Kota Tangerang Selatan bahwa ketika Tangsel terbentuk itu ya sebelum terbentuk itu kan proses pemekaran di beberapa kecamatan sebagai cikal bakal pembentukan Kota Tangerang Selatan. Jadi saya memang meskipun saya S1 saya pendidikan, saya kemudian melanjutkan S2 saya di UI. Jadi ketika saya berkecimpung di pemerintahan baik di kabupaten maupun di Kota Tangerang Selatan, itu saya masih TKS Pak. Jadi TKS. Jadi ketika pemekaran Kecamatan Ciputat menjadi Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur, saya ditempatkan
di Kecamatan Ciputat Timur sebagai tenaga kerja honorer. Udah S2 saya, Pak. Oh, Udah S2. S2 ya. Iya, saya S2 Honorer gitu ya. honorer dan waktu itu karena memang honorer tenaga kerja sukarela. Jadi suka-suka aja kita rela-rela aja gitu. Jadi eh, gaji juga masih wah kalau saya bandingkan dengan teman-teman yang kemarin yang ketika itu sama-sama dengan saya S2 itu wah jauh. Tapi karena keinginan saya untuk mengabdi kepada warga masyarakat, kepada wilayah kabupaten, wilayah sendiri itu kemudian mendorong saya untuk terus semangat. Jadi saya juga ketika saya masuk di Ciputat Timur itu saya menjadi operator KTP. Oh, pemerintah juga ya. Iya, jadi saya di pemerintah, ditempatkan di seksi pemerintahan sebagai operator KTP waktu itu. Waktu itu masih siapnya siap offline, belum online seperti sekarang. Jadi gitu dari zamannya kabupaten saya berapa kali mencoba ikut tes CPNS nggak lulus, ya kan? Di tahun 2009 ketika pembukaan pertama di Kota Tangerang Selatan, alhamdulillah saya bisa lulus. Jadi kebanyakan memang teman-teman saya melihat, oh Pak Camat itu TMT-nya 2010, Iya. ya kan? Proses panjangnya sebelum itu jarang orang Sepanjang ya. mengetahui gitu kan. Jadi waktu itu memang Kecamatan Ciputat Timur masih numpang dengan Kelurahan Cempaka Putih. Dan ruang kerja saya itu ukurannya 1x4, Pak. Zaman itu ya, Pak. Zaman itu. Jadi belum pemekaran itu ya. belum terbentuk Kota Tangerang Selatan, masih Kabupaten Tangerang, tetapi kecamatan sudah dimekarkan. Karena sudah dimekarkan, kantor belum ada, kita numpang di Kelurahan Cempaka Putih, dan ruang kerja saya sebagai operator KTP itu gudang arsip Kelurahan Cempaka Putih. Jadi buat teman-teman yang hari ini masih honorer di Kota Tangerang Selatan, di kelurahan, di kecamatan, jangan patah semangat. Kalian itu kondisinya hari ini jauh lebih baik daripada ketika saya memulai karir sebagai tenaga kerja sukarela. Dan untuk posisi saya hari ini sebagai camat, tentu jabatan merupakan amanah dan kepercayaan dari pimpinan. Ya, sepenuhnya menjadi kewenangan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pak Wali Kota, Pak Wakil untuk menempatkan saya menjadi camat. Meskipun saya secara administrasi saya sudah 2 kali, Pak. 2 kali diberikan kesempatan oleh Wali Kota untuk bisa mengikuti 2003 mengikuti pendidikan persiapan calon camat. 2013 itu saya dikirim oleh Ibu Wali Kota untuk mengikuti kegiatan diklat teknis pemerintahan bagi calon camat. Waktu itu saya masih menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian, ya. Dan saya juga ikut kompetensi camat. Alhamdulillah ketika 2013 itu saya lulus, dan 2019 saya juga dikasih kesempatan juga sama Ibu Wali Kota untuk mengenyam pendidikan di PDN. Jadi 2009 saya ambil profesi kepamongperajaan di wisuda tahun 2020, dan ternyata memang untuk pegawai ya PNS yang akan ditempatkan menjadi jabatan camat tetapi tidak memiliki background ilmu pemerintahan, maka berdasarkan undang-undang yang baru itu dia harus mengambil profesi kepamongperajaan. Dari situlah kemudian mungkin ini jadi bahan pertimbangan juga, karena secara administratif juga pasti Pak Wali Kota ya pasti mempertimbangkan itu. Jadi sampailah saya sekarang menjabat sebagai camat Serpong. Jadi perjalanannya seperti itu, Pak Win. Ya kita juga pernah bertugas bareng kan di Ciputat Timur. Iya Pak Camat, makasih. Benar yang saya bilang Pak Camat Serpong, saya juga pernah bareng dulu beliau di pemerintahan. Oke, sahabat Dukcapil, tadi apa yang disampaikan yang terakhir tuh menarik terkait perjalanannya Pak Camat Serpong itu tadi. Perjalanan beliau untuk menuju camat. Dan makasih Pak Camat atas kehadirannya di acara podcast ya Dukcapil 3674 terkait administrasi kependudukan di wilayah Kota Tangerang Selatan dan khususnya di Serpong. Semoga apa yang disampaikan tadi Pak Camat dan buat masyarakat khususnya Kecamatan Serpong bisa bermanfaat dan bisa berjalan dengan baik. Semoga kita sehat. Amin. Kita sebagai pamong melayani masyarakat. Oh iya.
Kurang lebih mohon maaf Pak Camat Saifuddin Mas Serpong. Makasih banyak Siap, Pak atas Win, materinya. sama-sama. Terima kasih sudah diundang di podcastnya Dukcapil Kota Tangsel ini luar biasa. Ya, inovasi yang luar biasa. Siap. Ya mudah-mudahan ini bukan yang pertama Ya, saya. ini Bukan yang terakhir lah. Season, Ya. season pertama Pak. Nanti ada Oh siap. Makasih siap. banyak Pak Ya. Camat Serpong, Pak Saifuddin. Mohon maaf buat sahabat Dukcapil. Demikianlah tadi sahabat Dukcapil. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak,